Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 726. Namun pada akhirnya ekspresi mereka menyatu dan semuanya sepadan. Karena pada saat ini, awan iblis dan kekuatan di dalam awan iblis sangatlah kuat. Itu pasti bisa membunuh semua manusia pembudidaya di sini. Dentang. Pada saat ini, suara yang tajam tiba-tiba terdengar. Batu giok abadi juga jatuh langsung ke tanah. Lin Yan tidak bisa lagi menahannya. Organ dalam di tubuhnya sepertinya tergeser, dan meridiannya hampir meledak. Melihat pemandangan ini, si Tianxiong dan iblis serta pembudidaya iblis lainnya menjadi lebih senang. Semua kekuatan spiritual dan jiwa setiap orang dalam umat manusia telah habis pada saat ini. Bahkan Lin Yan, Ling Xi, Yu Rongjian dan lainnya terluka parah dan tidak mampu melawan. Meskipun pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis luar biasa, tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Selain itu, bahkan jika awan iblis dan kekuatan di dalam awan iblis tidak mengambil tindakan, akan mudah bagi si Tianxiong dan pembudidaya iblis dan iblis lainnya untuk membunuh Lin Yan dan yang lainnya. Lin Yan, kamu masih belum bisa bersaing dengan kami para iblis. Si Tianxiong tertawa. Mendengarkan tawa ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Ledakan. Pada saat ini, ada suara gemuruh di langit, dan energi iblis serta energi iblis jatuh pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini mengejutkan dunia dan mengguncang wilayah ini. Aduh! Desahan terdengar dari dalam reruntuhan batu. Sixian menunjukkan ketidakberdayaannya. Hutan iblis dan gua awan iblis, seperti aula pengorbanan manusia, adalah wilayah iblis dan monster. Ada terlalu banyak kekuatan yang tersisa di dalamnya ribuan tahun, banyak juga karena kekuatan inilah para penggarap sub-monster dan suku iblis dapat membunuh para penggarap suku pembunuh. Sekarang, bahkan jika Lin Yan menemukan pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis, dia tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Mutiara Huntian dari klan iblis dan menara Yuan iblis dari klan iblis keduanya luar biasa. Ledakan, roh jahat dan energi iblis semakin dekat dengan semua orang. Yu Rongjian, Wang Sun, Zhao Peng dan lainnya juga mencium bau kematian. Mereka tidak dapat lagi bersaing, tidak dapat lagi berjuang. Tetapi saat ini, Lin Yan berdiri, matanya terfokus, dan kekuatan jiwa terkondensasi di tubuhnya dalam sekejap. Kaisar jiwa, itu hanya pecahan, tapi Lin Yan terus merawatnya. Saat Lin Yan menjadi lebih kuat, jiwa Kaisar menjadi semakin luar biasa. Lin Yan sendiri tidak tahu seberapa kuatnya, karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Aku mungkin bisa melawannya, atau mungkin hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan Lin Yan dan pada akhirnya tidak mampu menandinginya, bukan? Tapi sekarang, Lin Yan telah benar-benar mencapai ujung talinya. Ledakan, tubuh Lin Yan sekuat besi, dan ketika dia hendak meledakkan kekuatan jiwa Kaisar, cahaya terang tiba-tiba bersinar di aula pengorbanan manusia. Apa yang terjadi? Yang lain tidak memperhatikan cahaya ini, tapi Sixian merasakannya. Itu, ekspresi Sixian berubah menjadi gempar. Dia merasa bahwa platform batu di aula pengorbanan manusia benar-benar bersinar dengan aura, dan kemudian keempat patung batu itu tampak bangkit kembali, dan semuanya meledak dengan kekuatan. Di belakang keempat patung batu itu, tiba-tiba muncul patung batu besar. Itu sebenarnya adalah patung batu seorang gadis kecil. Hal ini membuat batu abadi itu takjub. Dalam 100.000 tahun sejak dia memperoleh kecerdasan, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Dia pikir dia tahu semua rahasia dunia abadi dan bawah ini. Tapi tidak ada penjelasan untuk adegan di aula pengorbanan manusia ini, apalagi alasannya. Wow, ketika dia terkejut, patung batu gadis kecil itu bersinar lebih terang, mengembun dengan cahaya aula pengorbanan manusia dan menuju ke arah Lin Yan.
Cahaya ini begitu cepat sehingga tiba di depan Lin Yan dalam waktu kurang dari sekejap mata, dan kemudian langsung menyelimuti Lin Yan di dalamnya. Kebaikan. Pada saat ini, Lin Yan juga tercengang. Semua yang dia lihat berubah. Seolah-olah dia telah meninggalkan tempat ini saat ini. Saudaraku, kita bertemu lagi. Sebuah suara yang familiar terdengar, membuat Lin Yan terkejut. Dia berbalik dan menemukan bahwa dia sebenarnya berada di aula pengorbanan manusia. Aula pengorbanan manusia itu kosong, tetapi ada seorang gadis kecil yang menatapnya di seberangnya. Gadis kecil itu tidak lain adalah gadis yang sering dilihatnya. Saudaraku, apakah kamu terkejut mengapa kamu melihatku setiap saat? Sebenarnya aku juga terkejut. Aula pengorbanan manusia ini. Lin Yan menatap gadis kecil itu, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, lalu berkata. Pertama kali dia melihat gadis kecil ini adalah di tempat pengorbanan dengan ratusan juta tulang. Kedua kalinya, saya melihatnya di aula pengorbanan. Sekarang, saya melihatnya lagi di aula pengorbanan manusia ini. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mereka mengorbankanku, kata gadis kecil itu, dengan penuh kepolosan di matanya. Mengorbankanmu. Lin Yan menatap gadis kecil itu dalam-dalam. Ya, tidak hanya di sini, tetapi banyak ruang pengorbanan kuno di alam Tiangen dibangun untukku. Siapa yang membangunnya? Lin Yan langsung bertanya. Kalau begitu aku tidak tahu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, matanya menjadi bingung lagi. Hal ini membuat Lin Yan semakin cemberut, dia tidak tahu kenapa dia bisa melihat gadis kecil ini berkali-kali. Dia semakin bingung siapa yang membangun ruang pengorbanan di berbagai tempat pada zaman kuno itu. Terutama altar dengan mayat kaisar sebagai tanahnya begitu mengejutkan bagi Lin Yan. Siapa namamu? Lin Yan bertanya sambil menatapnya. Chan Chan. Gadis kecil itu sepertinya lupa namanya. Berpikir lama, lalu berkata. Chan Chan, di mana nama belakangmu? Lin Yan bertanya. Mata gadis kecil itu semakin bingung, jelas tidak sadar. Entahlah, kakekku memberiku nama ini. Sepertinya aku punya nama belakang, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Kakek, apakah kamu tahu siapa dia? Lin Yan bertanya. Lupa. Chan Chan menggelengkan kepalanya. Kuncir kudanya bergoyang. Chan Chan, sekarang umat manusia dalam bahaya, sudah waktunya aku pergi dan menyelamatkan mereka. Sayang sekali aku tidak punya kekuatan. Kalau tidak, aku bisa membantu kakak. Mendengar ini, Chan Chan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, tapi kakak, tidak perlu terlalu cemas. Tidak ada konsep waktu di sini. Dan sepertinya kakak datang ke sini sendirian. Saya datang ke sini sendirian. Lin Yan bahkan lebih terkejut, bagaimana mungkin? Tapi yang membuat mata Lin Yan tiba-tiba berbinar adalah tidak ada konsep waktu di sini. Dengan kata lain, tidak peduli berapa lama waktu berlalu di sini, dari dunia luar, itu hanya sekejap mata. Ya, Chan Chan mengangguk dengan keras. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut Lin Yan. Chan Chan, apa lagi yang kamu tahu? Bisakah kamu menceritakan semuanya tentang waktumu dan semua yang kamu alami? Kata Lin Yan sambil menatap Chan Chan. Saya hanya ingat seorang kakek tua yang sangat baik kepada saya. Dia bilang dia memberi saya nama itu. Lalu saya ingat bahwa saya meninggal. Saya tidak tahu mengapa saya mati, tetapi saya dapat merasakan bahwa saya akan segera dibangkitkan. Dan kakak, aku seharusnya bertemu denganmu sebelumnya, kamu, adikku, dan kakekku. Chan Chan sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengingat. Aku, kakak dan kakek. Lin Yan tiba-tiba merasa mati rasa. Gadis kecil ini jelas bukan orang yang hidup. Terlebih lagi, kostum ini sangat kuno dan pasti berasal dari 100.000 tahun yang lalu. Dia bahkan mengatakan bahwa namanya diberikan oleh yang disebut kakek.
Bagaimana dia bisa bersama kakek itu? Sama sekali bukan orang dari era yang sama. Dan saudari itu, siapa dia? Ini terlalu aneh dan sangat mengejutkan Lin Yan. Mungkinkah gadis kecil ini mengenali orang yang salah? Tapi aura familiar itu sepertinya terhubung dengan darah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan di antara kita? Tiba-tiba, Chan Chan melupakan semuanya lagi, bahkan kakak dan kakeknya, dan hanya bisa cemberut dan berpikir ke samping. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Kemudian dia melihat ke aula utama dan menghela nafas lebih keras lagi. Legenda mengatakan bahwa aula pengorbanan manusia adalah tempat di mana pahlawan manusia dikorbankan dan dapat melindungi pembudidaya manusia dari generasi ke generasi. Namun mereka tidak menyangka bahwa orang yang dikorbankan adalah gadis kecil ini. Terlebih lagi, gadis kecil itu berkata bahwa ada terlalu banyak ruang untuk memujanya di dunia. Zaman kuno ini membuat Lin Yan semakin penasaran. Aku tidak ingat. Pada saat ini, Chan Chan juga benar-benar melupakannya. Tetapi setelah aku dibangkitkan dari siklus hidup dan mati, semuanya mungkin perlahan kembali kepadaku. Itulah yang pernah dikatakan kakekku kepadaku. Petik 2. Hah. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba membeku. Siklus hidup dan mati, mati dan kelahiran kembali. Hidup dan mati tidak ada habisnya, seperti roda yang terus berputar, dan siklus terus berjalan. Ini adalah ekspresi Lin Yan yang tiba-tiba bersinar. Reinkarnasi adalah jalan surga. Beberapa orang telah menyebutkannya dalam 100.000 tahun, tetapi tidak ada yang pernah memahaminya. Setelah mendengar perkataan Chan Chan dan menatap Chan Chan, Lin Yan tiba-tiba mengerti. Chan Chan mengatakan bahwa dia bisa dibangkitkan bahkan setelah dia meninggal. Keabadian dalam hidup dan mati adalah jalan surga yang sebenarnya. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengumpulkan kekuatan fisiknya. Lin Yan tidak lagi memadatkan kekuatan ini, tetapi memadatkan 10 kekuatan ini menjadi bentuk kipas, dan kemudian berubah menjadi rolet. Kekuatan setiap tubuh abadi menempati 1/10 dari roda ini. Lin Yan kemudian memutar kemudi, dan kekuatan juga mengikuti. Di bawah rotasi ini, 10 kekuatan ini tidak lagi mengecualikan satu sama lain. Semakin cepat roda berputar, semakin cepat pula tenaga berputar. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan tersebut menyatu. Kamu punya aku punya kamu. Roda roulet dengan 10 kekuatan dan 10 warna langsung berubah menjadi satu warna, emas. Ledakan. Ketika semua ini selesai, Lin Yan tiba-tiba merasa tubuhnya telah menjadi satu. Ini bukan lagi 10 jenis tubuh abadi, tetapi satu konstitusi. Tubuh reinkarnasi. Mata Lin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Ledakan. Ketika tubuh reinkarnasi terbentuk, fisik Lin Yan seperti pengisap besar, 4 fisik lainnya, tubuh suci roh kabut, tubuh suci Yinsa, Del semuanya tersedot ke dalamnya tubuh suci roh, tubuh suci Yinsa, Del, juga menghilang. Ribuan fisik bergabung menjadi satu. Inilah tubuh samsara. Bang! Saat dia memadatkan fisik ini, aura Lin Yan tiba-tiba melonjak. Dia awalnya berada di level alam Dewa Agung. Saat ini, dia langsung menerobos puncak alam dewa, dan kemudian menjadi pembunuh setengah langkah wilayah. Dan semuanya masih belum berhenti. Aura Lin Yan bangkit kembali. Ranah juga menerobos. Setengah langkah menuju alam abadi, kesuksesan kecil. Baru setelah dia mencapai setengah langkah menuju alam abadi, aura Lin Yan menjadi stabil. Ledakan. Merasakan kekuatan ini, Lin Yan sangat terkejut. Dalam pemahaman Lin Yan, teknik reinkarnasi hanya dapat mencapai terobosan kekuatan jika mengalami penempaan dan penempaan kekuatan yang kuat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia memadatkan tubuh samsaranya, dia akan mampu menerobos. Apalagi ini belum mencapai level
Dia melompat langsung dari pencapaian besar alam dewa ke pencapaian besar alam pembunuhan abadi setengah langkah. Adakah teknik di dunia ini yang memungkinkan seseorang menembus level seperti itu dalam sekejap? Sekarang Lin Yan baru saja memadatkan tubuh reinkarnasi. Jika dia membuat tubuh reinkarnasi menjadi kecil, akankah ada terobosan seperti ini lagi? Memikirkan hal ini, Lin Yan menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, dia tiba-tiba meninju dan menemukan bahwa satu pukulan mengandung kekuatan 14 fisik. Terutama kekuatan 10 tubuh abadi yang bahkan lebih menakjubkan. Ini setara dengan, meskipun pukulannya biasa-biasa saja, itu setara dengan tinju samsara yang pernah dilakukan. Ketika dia berada di alam ilahi, dia bisa menggunakan tinju samsara untuk mengusir alam abadi. Dengan kekuatan ini sekarang, para penggarap biasa di alam abadi bahkan mungkin tidak dapat menerima satu pun pukulannya, bukan? Semakin dia merasakan kekuatan ini, semakin Lin Yan dikejutkan oleh kekuatan reinkarnasi yang luar biasa. Lagi pula, ketika dia mencapai level ini ribuan tahun yang lalu, meskipun dia bisa bertarung lintas level, dia jelas tidak sehebat sekarang. Ledakan. Namun, perubahannya lebih dari itu. Lin Yan tiba-tiba menemukan bahwa mata dewanya juga telah menembus. Mata dewanya sudah memiliki pikiran peri sejak awal, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa memadatkan mata peri. Di bawah tubuh reinkarnasi ini, mata peri akhirnya terbentuk. Ini berarti Lin Yan dapat melihat lebih banyak hal secara sekilas, dan bahkan dapat melihat melalui kehampaan. Di masa depan, saat bertarung melawan seorang kultivator dari alam pembunuhan abadi, Lin Yan akan dapat melihat posisi lawan secara sekilas, bahkan jika lawannya adalah Raja Abadi yang memiliki kontrol yang sangat canggih atas kekosongan. Di bawah mata abadi, kekurangan dari seni bela diri abadi itu juga dapat terungkap sepenuhnya. Bahkan batu abadi akan dapat dilihat sekilas oleh Lin Yan. Dan efek mata abadi bahkan lebih buruk. Lin Yan menatap Chan Chan, ekspresinya langsung memadat. Di masa lalu, dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun pada Chan Chan, seperti orang mati, dan bahkan sekarang dia tidak bisa merasakannya ketika dia mencapai keadaan ini. Tapi sekarang di bawah mata perinya, Lin Yan muncul di tubuh Chan Chan, sebagai jika dia setengah hidup di dunia bawah, setengah mati. Hidup dan mati sebenarnya adalah bagian yang setara satu sama lain. Lin Yan membubarkan mata perinya, tapi tidak bisa merasakan nafas apapun. Mata abadi memang luar biasa. Lin Yan menghela nafas. Ledakan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan menyalakannya lagi. Tiba-tiba dia menemukan bahwa segala sesuatu di sini berubah. Aula pengorbanan manusia menghilang, dan segala sesuatu di depannya dengan cepat dipulihkan. Melihat ke atas, itu bukan lagi atap megah dari aula pengorbanan manusia, tetapi sekelompok awan iblis dan sekelompok awan iblis, dan kedua kekuatan itu sudah membombardir semua orang dan dia. Benar saja, seperti yang dikatakan Chan Chan, segala sesuatu yang terjadi begitu saja tidak memiliki konsep waktu sama sekali. Namun mengapa demikian? Saudaraku, kamu harus pergi. Chan Chan menatap Lin Yan saat ini, dengan keengganan yang dalam di matanya yang besar. Lin Yan ingin berbicara, tetapi akhirnya tidak bisa melihat Chan Chan, dan semuanya pulih sepenuhnya. Aula pengorbanan manusia benar-benar lenyap, dan pemandangan di depannya kembali seperti sebelumnya. Lin Yan, mati, kata Si Tianxiong. Bagi mereka, bahkan Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya, itu hanya sesaat. Aduh, bahkan Si Xian tidak merasakan perubahan apapun. Dia hanya melihat seberkas cahaya menimpa Lin Yan. Bahkan orang lain, monster, dan iblis tidak melihat cahaya ini, bukan? Namun yang mengejutkan Si Xian adalah cahaya platform batu pengorbanan di aula pengorbanan manusia juga menghilang, dan patung batu gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Kakak,
Kuharap lain kali kita bertemu, aku akan hidup. Kata Chan Chan dalam hati di aula pengorbanan manusia. Kemudian semua cahaya di aula pengorbanan manusia menghilang. Dan di sebelah titik awal jalan pembunuhan abadi, kekuatan iblis dan kekuatan sihir meraung dan jatuh. Merasakan tekanan dari kekuatan ini, Wang Sun, Yu Rongjian dan lainnya tampak lebih acuh tak acuh. Tidak bisa menolak, mereka hanya bisa melangkah sejauh ini. Saya hanya tidak tahu apakah orang-orang yang datang setelah mereka akan mengetahui apa yang mereka lakukan di dunia keabadian dan dunia bawah ini. Berbeda dari ekspresi mereka, si Tianxiong dan yang lainnya terlihat dingin dan mengejek, bahkan menunggu saat Lin Yan dan yang lainnya terbunuh. Ledakan. Akhirnya, kekuatan iblis dan kekuatan sihir membombardirnya sepenuhnya. Area ini tiba-tiba bersinar terang. Hahaha, si Tianxiong dan para pembudidaya iblis dan iblis lainnya menghela nafas lega dan tertawa. Tapi kemudian senyuman mereka benar-benar membeku. Seluruh wajah mereka juga menjadi kaku. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba muncul aura Lin Yan? Merasakan aura dalam cahaya, si Tianxiong dan para pembudidaya iblis dan iblis lainnya tiba-tiba terkejut. Hah! Bahkan awan iblis dan awan iblis mendengar suara kejutan. Bahkan bisa dikatakan mengejutkan. Mereka merasakan momentum Lin Yan melonjak menjadi langit, dan dia tampak lebih kuat dari mereka dalam sekejap. Cahaya menghilang, dan semuanya jatuh ke mata semua orang. Lin Yan, dia benar-benar melayang di udara dan melawan kekuatan itu dengan keras. Kekuatan dan kekuatan jiwa abis. Petik 2. Dia jelas hanya penguasa alam ilahi, tetapi sekarang auranya telah mencapai penguasa alam abadi setengah langkah, dan auranya seperti raja abadi yang datang ke dunia ini. Petik 2. Orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis menatap Lin Yan dan berbicara satu demi satu. Ekspresi keterkejutan mereka melampaui kata-kata. Bahkan Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya juga tampak terkejut. Apakah Lin Yan meminum ramuan? Tiba-tiba menjadi begitu kuat. Boom! Di bawah kekuatan ini, pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis di tangan Lin Yan menjadi lebih terang. Dia tiba-tiba bergerak dan bergegas langsung ke awan iblis. Titik. Suara itu terdengar di dalam awan iblis. Lin Yan menatap, mata perinya meledak, dan dia melihat sosok besar di awan. Sosok ini sangat aneh, dan terdiri dari banyak lapisan kekuatan dan pikiran. Namun, Lin Yan tidak mengguncang yang sama sekali. Saat pedang pembunuh iblis ditusukkan, energi pedang itu seperti gunung yang meledak, melepaskan kekuatan dahsyat. Takut langit awan masih kuat. Memalingkan muka, Anda dapat melihat mutiara pemburu berdiri di tangan sosok di awan iblis. Saat Lin Yan bergegas ke arahnya, dia mendengar sosok itu berteriak dengan suara serak. Mutiara Huntian segera melepaskan kekuatan yang kuat, yang berubah menjadi naga iblis dan menelan Lin Yan. Bas! Menghadapi wajah Lin Yan meledakkan kekuatan fisik naga iblis itu dan memusatkannya pada pedang pembunuh iblis. Ini adalah kekuatan tubuh reinkarnasi. Mengaum. Di bawah pedang ini, ia segera terbelah menjadi dua bagian. Merasakan ini, sosok di awan iblis sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka kekuatan pedang Lin Yan bisa begitu kuat. Setelah dia mendengus dingin, dia mengaktifkan mutiara Hunzi lagi. Bang bang bang. Di bawah, tubuh para penggarap iblis itu meledak lagi, dan darah mengalir ke awan iblis. Bang bang bang. Seolah-olah mereka juga merasakan aura Lin Yan, tubuh banyak pembudidaya klan iblis meledak, dan aura mereka mengembun di awan iblis. Ledakan. Kemudian, awan iblis dan awan iblis menjadi semakin tebal, dan berubah menjadi dua sosok besar. Kedua sosok itu sangat gelap, seperti dua orang kuat di alam Raja Abadi, satu memegang mutiara hundian dan yang lainnya memegang menara iblis Yuan. Ho ho ho.
Merasakan kekuatan semacam ini, 30.000 iblis dan pembudidaya iblis yang tersisa bahkan lebih ketakutan. Dan si Tianxiong menatap pemimpin klan iblis dengan tatapan ngeri yang mendalam di matanya. Bukan hanya kekuatan awan iblis dan awan iblis ini. Mereka takut dua sosok klan iblis dan klan iblis akan menyerap kekuatan lagi. Tidak banyak pembudidaya klan iblis dan klan iblis sekarang. Jika mereka mencoba menyerap kekuatan lagi, mereka mungkin akan mati di sini. Kanan. Namun, merasakan aura agung, si Tianxiong dan pemimpin suku iblis merasa jauh lebih nyaman. Setelah menyerap energi dan darah dari begitu banyak iblis dan pembudidaya iblis, aura dari iblis dan pembudidaya iblis yang kuat ini mencapai kondisi yang menakutkan. Bahkan jika Lin Yan memegang pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis, dia seharusnya tidak mampu bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, mereka memegang senjata Dao. Anak manusia, aku akan mencabik-cabik tubuh dan jiwamu hari ini. Teriak sosok iblis itu. Dengan menara iblis Yuan di tangan, kamu pasti akan mati. Meskipun senjata Tao itu kuat, dengan kekuatanmu, aku khawatir akan sulit menggunakannya, kan? Teriak Lin Yan sambil menatap kedua sosok itu. Tapi membunuhmu saja sudah cukup. Ras manusia, apakah kamu benar-benar bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa meninggalkan pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis ini dapat membunuh kita? Bagaimana kita, ras iblis dan ras iblis, tidak bisa sekuat kamu? Bisakah umat manusia menandinginya? Sosok ras iblis berkata lagi, dan begitu kata-katanya jatuh, kekuatannya pun turun. Adapun orang kuat dari ras iblis, dia juga berkata, umat manusia selalu seperti ini. Mereka mengira mereka kuat, tapi mereka tidak berarti. Kami tidak bisa menunjukkan kekuatan senjata ini. Mungkinkah Anda bisa menggunakan pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis? Ledakan kekuatan nyata, konyol. Kemudian, sosok iblis itu tiba-tiba mengumpulkan kekuatan. Kedua kekuatan ini sangat besar dan tidak terbatas. Berada di bawahnya membuat orang merasa tidak berarti. Setiap orang dapat melihat bahwa ini bukan hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga senjatanya. Apakah senjata Tao begitu kuat? Merasakan kekuatan ini, ekspresi Lin Yan memadat. Jika lawannya hanya berada di alam Raja Abadi, dia tidak akan takut. Tapi sekarang, lawannya menggunakan senjata Tao. Meskipun Lin Yan telah mencapai tingkat pembunuhan abadi setengah langkah, ini sama sekali bukan upaya gabungan antara dua praktisi yang sebanding dengan Dewa Abadi. Tapi, apa menurutmu nenek moyang umat manusia kita hanya meninggalkan harta ini? Menurutku, kamu malah lebih konyol lagi. Bagaimana kamu bisa menebak kearifan nenek moyang umat manusia kita? Tiba-tiba berbicara. Saat kata-kata itu jatuh, batu giok dunia bawah abadi, pisau pembunuh iblis, dan pedang pembunuh iblis bersinar terang, menerangi seluruh dunia bawah abadi, membuat area ini tampak seperti siang hari. Ini, dia telah memahami rahasia umat manusia di dunia abadi dan dunia bawah. Merasakan cahaya, mata si Xian penuh dengan ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatan yang ditinggalkan umat manusia lebih dari itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, si Xian tidak tahu. Tapi saat lampu menyala, dia mengerti bahwa Lin Yan pasti telah memahami semuanya secara menyeluruh. Sejarah dunia bawah abadi terlalu panjang, tapi si Xian hanya mengetahui 100.000 tahun ini. 100.000 tahun yang lalu, ada manusia, setan, dan setan di sini. Umat manusia lebih unggul, melanda segala penjuru dan membunuh iblis. Namun kemudian, umat manusia secara bertahap menurun dan terus-menerus dibunuh oleh ras iblis dan ras iblis. Namun, ada rumor tentang ras manusia yang beredar di sini. Dikatakan bahwa manusia yang kuat pernah meninggalkan harta karun di sini. Jika seseorang dapat memahaminya,
dia akan memiliki kekuatan yang kuat dan dapat membunuh monster. Ini adalah pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis. Xixian mengetahui hal ini, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan yang ditinggalkan umat manusia jauh lebih dari ini. Saat ini, dia menatap dan akhirnya merasakan kekuatan kuno. Pada saat ini, Gunung Suci bersinar terang dan kekuatan spiritualnya memadat. Meskipun Crossing River tidak ada, auranya mengepul di tempat aslinya, dan kekuatan spiritual juga terkumpul. Jalan pembunuhan abadi telah menghilang, tetapi semua orang masih merasakan kekuatan spiritual mengalir ke arah mereka. Semua kekuatan, semua terkonsentrasi. Batu Ming dan giok abadi berasal dari Gunung Suci Transformasi, menyeberangi Sungai Ilahi adalah pedang pembunuh iblis, dan jalan pembunuh abadi adalah pedang pembunuh iblis. Ternyata selama ketiga harta karun ini ada dipahami sepenuhnya, kekuatan ketiga tempat ini dapat dipadatkan. Pada saat ini, Xian sepenuhnya mengerti. Dan ia juga mengetahui bahwa hal tersebut membutuhkan kekuatan yang kuat untuk dapat melakukannya. Karena dia melihat bahwa meskipun Lin Yan mencapai kondisi seperti itu, dia hanya bisa mengembun. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa dia tidak bisa menggunakannya sebelumnya, bukan? Berdengung. Pada saat ini, garis-garis pada pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis sepertinya terstimulasi, dan energi iblis tiba-tiba hancur. Cahaya pedang dan energi pedang jatuh, dan dua sosok klan iblis dan klan iblis tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Ras manusia, raung mereka. Semua orang menatap dan menghela nafas. Mereka sepertinya melihat bayangan manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam cahaya pedang dan energi pedang. Ini, Tianxiong dan iblis serta pembudidaya iblis lainnya juga melebarkan mata mereka. Inilah kekuatan sebenarnya dari pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis. Pemimpin klan iblis juga berkata, dan mereka akhirnya mengerti mengapa kedua senjata ini membuat klan iblis dan klan iblis takut pada mereka hingga hari ini. Ini jelas merupakan kekuatan yang ditinggalkan oleh orang bijak umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, orang kuat dari klan iblis itu meraung. Dia ingin menyerap energi dan darah dari pembudidaya iblis, tetapi energi pedang menembus dan akhirnya menghancurkan tubuhnya. Tubuh besar klan iblis yang kuat juga runtuh, dan di bawah cahaya pedang, energi iblis di udara menghilang. Wow, setelah roh jahat dan energi iblis menghilang, mutiara Huntian dan menara iblis Yuan tiba-tiba jatuh. Ups, banyak praktisi menarik napas lega. Mereka akhirnya tidak lagi merasakan tekanan, terutama para manusia kultivator yang sangat bahagia. Pada saat terakhir, Lin Yan mengambil tindakan dan menyapu energi iblis dan iblis. Kami, diselamatkan. Wang Sun, Yu Rongjian dan yang lainnya sangat gembira. Tetapi pada saat ini, Tianxiong dan pembudidaya iblis dan iblis lainnya berdiri dan berkata, kamu terlalu bahagia terlalu dini, kan? Petik 2. Mendengar ini, semua orang tampak galak. Jangan lupa bahwa kekuatanmu telah habis oleh mereka yang pernah berurusan dengan monster dan iblis kita sebelumnya. Adapun Lin Yan, kekuatanmu juga telah habis, kan? Tianxiong memandang Lin Yan dan berkata. Saat ini, wajah Lin Yan sepucat kertas. Di bawah serangan tadi, dia telah menggunakan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Lelah. Ini. Mata Wang Sun, Yu Rongjian, Zhao Peng dan lainnya juga meredup lagi. Jadi, kamu masih akan mati. Tianxiong mencibir dingin, dan segera meledakkan kekuatan spiritualnya. Merasakan kekuatan ini, ekspresi semua orang menjadi ngeri lagi. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Dan lawannya juga memiliki 30.000 iblis dan pembudidaya iblis. Ada juga pria kuat seperti Tianxiong. Bunuh Lin Yan dulu. Tianxiong dan yang lainnya berteriak setelah kekuatan spiritual meledak.
Begitu suara itu turun, 30.000 setan mulai membunuh Lin Yan. Namun, Lin Yan masih tidak takut. Kekuatan jiwanya meledak dan dia segera bergegas menuju iblis dan pembudidaya iblis. Meskipun kekuatan spiritualnya habis, kekuatan jiwanya telah pulih. Namun hal ini hanya berlangsung sesaat. Ada terlalu banyak dari pembudidaya iblis ini, dan pembudidaya iblis seperti Si Tianxiong juga terlalu kuat. Setelah momen ini, Lin Yan juga mengalami banyak luka di tubuhnya. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis, kekuatan iblis dan kekuatan sihir di tangannya tidak sekuat itu. Jika tidak, Lin Yan akan dibunuh olehnya hanya dengan mengandalkan kekuatan ini. Oh, apakah ini satu-satunya cara untuk pergi? Yu Rongjian dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Bahkan Ling Qi merasa tidak berdaya. Lin Yan, kamu tidak bisa bersaing dengan kami, ini akhirmu. Menatap Lin Yan, Si Tianxiong mengaktifkan Hun Tianzu, meledakkan kekuatan tirani ke arah Lin Yan. Mereka seharusnya ada di sini, kan? Pada saat kekuatan menyerang, semua orang merasa putus asa. Hanya Lin Yan yang melirik batu giok yang bersinar semakin terang. Ini adalah batu giok yang menghubungkan dia dengan orang-orang muda di Tiandian. Hanya ketika batu dan giok sangat dekat satu sama lain barulah mereka dapat memancarkan cahaya. Dan sekarang, cahaya ini sangat terang, yang berarti anak-anak muda itu juga ada di sini. Tuan, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang terkejut dan kemudian melihat sekeliling. Itu Huan Luo dan yang lainnya. Mu Zan dan yang lainnya melihatnya pertama kali dan langsung berkata. Di kejauhan, Huan Luo berada di depan, seperti sambaran petir, dan di belakangnya, lebih dari 500 pemuda Tiandian mengikuti. Momentum seperti itu sungguh mencengangkan. Ini, bagaimana mungkin? Ini adalah alam dewa. 5. Lebih dari 500 pemuda dari alam dewa. Dan ini bukan hanya alam dewa manusia biasa, tetapi juga alam dewa raja, dan bahkan pemuda itu telah mencapai alam yang dimuliakan oleh dewa. Ledakan. Pada saat kekuatan mengalir menuju Lin Yan, Huan Luowei dan 549 pemuda di belakangnya meledak dengan kekuatan God Crossing Realm untuk melawan semua ini. Tidak hanya itu, mereka juga melambaikan artefak tersebut dan bergegas menuju pasukan monster dan iblis. 550 orang, berperang melawan 30.000 iblis dan pembudidaya iblis. Meskipun ada yang abadi di antara mereka, mereka menyatu menjadi satu dan tidak takut sama sekali, seolah-olah mereka adalah pedang, maju dan mundur dengan tertib. Anak-anak ini, melihat mereka, Mu Zan dan yang lainnya tersenyum tipis, seolah-olah mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, beberapa pemuda ini berdiri di depan Lin Yan dan menolak semua kekuasaan demi Lin Yan. Lagi pula kamu tidak mengecewakanku. Menatap remaja ini, Lin Yan juga menunjukkan sedikit kelegaan. Kemudian dia menjalankan teknik reinkarnasi, dan dalam sekejap kekuatan langit dan bumi melonjak menuju Lin Yan. Setelah terkondensasi ke dalam tubuh reinkarnasi, kekuatan spiritual Lin Yan pulih hampir 2 kali lebih cepat. Hanya setelah 1/4 jam, kekuatan Lin Yan menjadi terkonsentrasi penuh, dan kemudian senyuman yang familiar bagi Mu Zan dan yang lainnya muncul lagi di sudut mulut Lin Yan. Dentang. Setelah Lin Yan mendapatkan kembali kekuatannya, dia mengaktifkan pedang pembunuh iblis itu lagi, membuat suara pedang yang keras. Ledakan. Pedang pembunuh iblis juga mengeluarkan kekuatan yang kuat pada saat ini. Merasakan aura ini, Si Tianxiong dan iblis serta pembudidaya iblis lainnya benar-benar bingung. Mereka bahkan ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Pedang itu jatuh, dan tubuh mereka meledak seluruhnya. Tidak ada iblis yang bisa menolak pedang ini. Lalu, semuanya lenyap.
Kehilangan kendali, menara elemen iblis jatuh ke tanah, dan energi iblis perlahan menghilang. Tapi mutiara Huntian bersinar dengan sinar cahaya, seperti auman naga, langsung menuju ke langit, dan benar-benar meninggalkan dunia bawah yang abadi sepenuhnya. Hah! Ini membuat Lin Yan sedikit terkejut. Di bawah mata perinya, Lin Yan melihat ada kekuatan iblis di dalam mutiara Hunsi. Ini juga membuat Lin Yan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Hanya saja mutiara Huntian bergerak terlalu cepat. Ketika Lin Yan melihatnya lagi, ia telah meninggalkan dunia bawah yang abadi. Bagi semua orang, itu sangat menyenangkan. Pasukan monster dan iblis telah terbunuh. Meskipun ada iblis dan pembudidaya iblis di dunia abadi dan dunia bawah, kekuatan mereka cukup untuk membunuh segalanya. Terlebih lagi, setelah membunuh begitu banyak monster dan pembudidaya iblis, mereka mendapatkan terlalu banyak harta. Di seluruh dunia abadi dan dunia bawah, hampir semua harta karun berada di liontin giok penyimpanan iblis dan monster, tetapi tidak ada yang berani mengambil semuanya sendiri. Mereka semua mengerti bahwa tanpa Lin Yan, mereka pasti sudah lama mati. Mari kita bagi secara merata. Setelah beberapa saat, kata Lin Yan, Tuan Istana Lin berpikiran terbuka, tapi kami tidak berani seperti ini. Semua orang tahu bahwa tanpa Tuan Istana Lin dan orang-orang dari Istana Surgawi, bagaimana kami bisa bertahan sampai sekarang? Bagaimana kami bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kami tidak berani mengingini satupun dari harta karun ini. Semua benda ini seharusnya menjadi milik Tuan Istana Lin dan Tiandian, kata Yin Wen dari kota Siling. Benar, praktisi lain juga mengangguk. Siapa yang tidak tergoda saat dihadapkan pada harta karun tersebut? Tapi setelah mengalami pertempuran ini, mereka sangat terkesan dengan Lin Yan. Meskipun Lin Yan baru berusia 18 tahun, usia tidak berarti segalanya. Tiandian dan saya akan menyimpan 50%, dan setiap orang dapat membagikan 50% sisanya sesuai dengan kemampuannya. Lin Yan berkata lagi saat ini. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih berterima kasih kepada Lin Yan. Ada terlalu banyak harta karun di sini, dan bahkan orang yang paling lemah pun bisa mendapatkan harta yang sangat menakjubkan. Dan penghasilan Lin Yan adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun Sengge dan sekte lainnya memiliki pengalaman puluhan ribu tahun, pengalaman mereka mungkin tidak sebanyak 1/10 dari apa yang diperoleh Lin Yan kali ini. Hal ini juga membuat Lin Yan sedikit menghela nafas. Setidaknya ini akan memungkinkan Tiandian untuk terus merekrut murid. Tuan Istana Lin, sekarang pasukan monster dan iblis telah dimusnahkan, tetapi masih ada segel di langit. Suatu hari kemudian, semua harta karun dibagikan, dan banyak orang melihat ke arah Lin Yan dan berkata, segel itu dipadatkan oleh iblis dan pembudidaya monster yang mengandalkan harta karun. Bahkan pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis tidak dapat memecahkannya. Jika mutiara Huntian terbang, kita hanya bisa menunggu segelnya dilepas, diangkat dengan sendirinya, tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Jangan khawatir, tergantung pada luasnya segelnya, itu akan pecah dengan sendirinya dalam 4 bulan, dan kami akan bisa pergi saat itu, kata Lin Yan. Setelah mengatakan ini, semua orang menghela nafas lega. Sekarang kamu telah mendapatkan banyak batu suci dan bahkan benda peri, sebaiknya kamu. Jika Anda tertarik untuk berlatih di sini, Anda bisa berkeliling. Dunia bawah abadi sangat besar, dan pasti ada beberapa iblis dan pembudidaya iblis. Lin Yan berkata lagi. Hal ini membuat darah banyak orang mendidih. Yu Rongjian bahkan menghela nafas, dalam puluhan ribu tahun terakhir, setiap kali kita memasuki dunia bawah abadi ini, umat manusia dikalahkan secara menyedihkan begitu banyak pembudidaya manusia. Memasukinya, hanya 100 orang yang akhirnya terbunuh dan tersisa. Kemudian, 100 orang itu secara bertahap dibunuh oleh monster dan iblis,
sehingga tidak banyak manusia yang berani masuk ke dunia bawah yang abadi ini. Master Lin mengambil tindakan. Kali ini, kami juga memberitahu monster dan iblis bahwa kami manusia tidak begitu lemah. Petik 2. Benar, awalnya, dia hanya membunuh 100 manusia kita. Sekarang, kita tidak membunuh satu pun iblis yang tersisa. Zhao Peng juga berteriak. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan ke depan, dunia bawah abadi ini akan menjadi serangan balik oleh umat manusia. Lin Yan bahkan memimpin orang-orang ini ke hutan iblis dan menyapu Gua Yaoyun. Bahkan iblis patung raksasa dari iblis di hutan dihancurkan, dan para pembudidaya iblis yang bersembunyi di Gua Yaoyun juga tersapu. Selama bertahun-tahun, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar tentang iblis dan pembudidaya iblis. Para penggarap iblis dan iblis segera melarikan diri ketika mereka belas kasihan melihat para penggarap manusia, dan mereka semua memohon tetapi dia tidak melihat Chan Chan datang ke reruntuhan batu, tetapi Sisian dipenuhi dengan emosi setelah melihat Lin Yan. Sekarang dia lebih terlihat seperti seorang kultivator manusia, dan bahkan berjalan jauh lebih cepat. Teknik pencerahan roh memang merupakan teknik yang paling berharga bagi makhluk hidup. Sisian menatap Lin Yan dengan penuh hormat, bahkan sebagai seorang murid. Dengan cara ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu bisa berubah menjadi manusia dan meninggalkan tempat ini. Lin Yan berkata, Sixian adalah makhluk dari dunia bawah abadi. Setelah dia berkultivasi menjadi tubuh manusia, dia mungkin bisa menyerap kekuatan spiritual dari seluruh dunia bawah abadi. Pada saat itu, jika dia bisa meninggalkan dunia bawah abadi, kekuatannya akan sangat kuat, bukan? Ini juga benar. Terima kasih kepada mentor saya yang telah mengajari saya. Si Xiandao. Dia melihat dengan matanya sendiri pertempuran Lin Yan di dunia bawah abadi. Ketika umat manusia dipaksa ke dalam situasi putus asa dan dimusnahkan, Lin Yan mengubah kekalahan menjadi kemenangan lagi dan lagi. Sekarang di seluruh dunia bawah abadi, di sana tidak ada klan iblis lagi. Pembudidaya iblis, dengan cepat jutaan iblis memasuki tempat ini dan semuanya terbunuh. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi di 100.000 tahun. Dengan seperti semua orang, Sisian juga memahami bahwa semuanya karena Lin Yan. Tanpa Lin Yan, umat manusia pasti sudah musnah sejak lama. Sudah hampir waktunya, dan sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan Siksu. Setelah itu sebentar lagi, segel dunia bawah abadi akan berakhir. Bukalah, dan aku akan pergi. Dunia ini begitu besar sehingga kau dan aku bisa bertemu lagi di masa depan. Ini adalah kristal ilahi yang tersisa, jadi aku akan memberikannya itu untukmu. Lin Yan memberikan sisa ribuan kepingnya padamu. Dia meletakkan kristal ilahi di sini dan pergi. Melihat kristal ilahi dan kemudian di punggung Lin Yan, Sisian tiba-tiba berlutut dan menyembah. Dia adalah batu abadi yang membuka kebijaksanaan spiritualnya 100.000 tahun yang lalu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia ada, tapi sekarang, dia sangat terkesan dengan pemuda ini. Rahmat mengajarkan teknik ini. Lin Yan berhenti saat dia berbicara. Lalu Lin Yan pergi sepenuhnya. 2 hari kemudian, Lin Yan berdiri di udara dunia bawah abadi dan meletakkan semua batu giok dunia bawah abadi, pedang pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis kembali. Dalam sekejap, cahaya bersinar. Sungai ilahi dan jalan pembunuhan abadi muncul lagi. Penyeberangan sungai ilahi dan jalan pembunuhan abadi ada di sini. Apakah Anda dapat menyeberangi sungai ilahi dan menjadi abadi tergantung kesempatanmu. Saat ini, hanya tersisa 150.000 manusia pembudidaya. Ya, kata Lin Yan.